yang lain punya opini lah, nggak bisa nih gitu, nggak bisa. Ya bisa dengan apa, berbagi perspektif lain untuk bisa mencapai sustainable development 10 tahun lagi gitu loh. Jadi masih punya waktu nih gitu. Nah, itu gimana, Pak? Oke. Kayak gitu sih, Pak. Oke, barangkali Linda kali. Mbak Linda nih, Mbak Linda. Karena mungkin kalau mancing ke Mbak Linda tuh gini ya, ya Mbak Linda tahu lah praktek-praktek di lapangannya tuh kayak apa sih, bagaimana kawan-kawan memperjuangkan soal deforestasi tidak berlangsung gitulah. Contohnya itulah ya. Tapi kemudian kita lihat ada satu masyarakat misalnya yang mereka depend on sumber daya alamnya. Jadi nggak boleh diganggu sama sekali. Ada situasi yang seperti itu. Ekstrimnya kita pernah ke Punan Segah tuh Pak. Bapak pernah ke tepian buah dan Bapak melihat sendiri bahwa ya mereka terbuka dengan adanya pembangunan. Tapi ada juga yang masyarakatnya yang ya masih small dan mereka depend on sumber daya alam. Nah, situasi-situasi itu kan terjadi. Nah, tapi kemudian kalau kita sebagai mungkin orang yang bergerak di lingkungan melihat bahwa ya kita harus protek ini atau mungkin ada pandangan mungkin yang mungkin bisa memperkaya kami lah, Mbak Linda lah. Ini nggak memperkaya juga. Siapa tahu makin bingung. Nggak bikin miskin kan, tapi kan. Hampir. Nah, iya. Tapi menariknya tadi, ya makasih Mbak Wita. Tadi menariknya soal apa sih yang dibilang sustainable development gitu ya. Ya kalau pandanganku pribadi sih, setiap orang bebas mendefinisikan sesuai pikirannya dan kepentingannya masing-masing gitu ya. Tapi buatku yang saat ini gerak di gerakan sosial gitu sama teman-teman, dorongan internasional soal adanya sustainable development itu penting banget gitu. Itu bisa menjadi tekanan politik luar biasa ya, untuk kerja-kerja kita di ya mendorong pemerintah yang apatis. Kalau aku lihatnya sih ngambil opportunity-nya gitu ya. Ya terserah lah itu sustainable development berjalan atau enggak, tapi diskursus soal adanya sustainable development itu jadi opportunity lah buat kita ya di gerakan ini gitu. Kayak dari mulai SDGs, Paris Agreement, terus diratifikasi gitu ya. Akhirnya kan bisa menjadi landasan kerjanya pemerintah nih. Karena kan lagi-lagi kalau misalnya kerja bareng regulator, mereka selalu nanyanya ngacunya ke landasannya mana nih. Gitu. Itu sih satu opportunity kalau buat pribadi ya. Terlepas dari perdebatan konsep sustainable development itu sendiri. Nah, contohnya kayak ya ini, kalau sekarang agak beda Mbak Wita, Pak Dar. Kalau dulu aku memang kerja-kerjanya lebih banyak langsung menyoroti deforestasi gitu ya. Kalau sekarang aku lebih banyak di sustainable financing. Gaulnya sekarang sama OJK. Yang bentar lagi mau chaos juga. Diambil alih sama BI. Nah, tapi ada satu tesis yang lagi kami uji sebenarnya, karena kami lihat masalah-masalah yang terjadi, masalah agraria, masalah kerusakan hutan dan lain sebagainya gitu kan, itu sebagai akibat ya, akibat karena adanya sebab yang dihasilkan oleh modal kapital. Nah, modal kapital ini yang sebenarnya lagi kami pantau terus gitu ya, karena kayak gini, Jokowi di periode kedua ini kan banyak
gencar banget ya dorong yang namanya investasi gitu. Omnibus Law masuk sebagai sapu jagatnya gitu kan buat ngebuka peluang investasi yang sebesar-besarnya gitu. Itu kan banyak, ini kalau random nggak apa-apa ya Mbak Wita. Ya tadi Mbak, minimal nggak bikin miskin kan ya, memperkaya. It's okay Mbak. Iya. Saling. Iya, jadi iya sih Jokowi memang kita lihat lah gencar banget yang namanya buka peluang investasi. Omnibus Law dihajar terus walaupun dalam masa reses DPR terus aja dibahas gitu kan. Itu yang menjadi satu kekecewaan buat teman-teman gerakan gitu ya. ditipu lagi. Kemudian juga di COVID ini gitu, COVID-19 ini yang kita lihat kan sebenarnya banyak banget penduduk yang di PHK. Kalau katanya prediksinya KSP itu bakal ada 10 juta penduduk kena PHK sampai 2020. Sekarang kan baru berapa? 3 juta kalau nggak salah ya. 7 juta lah gitu. Ya artinya kan orang-orang yang kena PHK ini kebanyakan kalau aku mantau dari media ya, kebanyakan kan pada pulang kampung, balik ke desa. Yang sebenarnya kalau ku tarik benang konteks di dalam itu, investasi yang ada sekarang pun yang kita tahu lah investasi ekstraktif itu nggak sustain juga gitu. Itu nggak sustain juga. Justru malah yang hidup itu ekonomi di desa-desa. Tapi kenapa sih pemerintah masih aja terus dorong-dorong yang namanya investasi ekstraktif itu? Nah, makanya kenapa sekarang aku dorong sustainable financing. Sekarang kalau ngobrol sama perusahaan, ya pernah sih ngobrol sama ada satu orang company gitu, ya mereka nggak takut sama penegakan hukum, sama regulator, nggak takut gitu. Yang mereka takutin justru sama keuangan, sama lembaga keuangan. Kalau misalnya pembiayaannya di stop, nah satu sisi juga kita punya masalah pembangunan ini kata OJK, kata kawan-kawan di Departemen Internasional, pembangunan di Indonesia itu 70%-nya itu dibiayai sama perbankan. 30%-nya baru APBN. Makanya kan peran perbankan itu ngaruh banget sama pembangunan di kita gitu. Itu kata datanya Bappenas. Nah, gimana caranya kita arahin juga dong perbankan, ayo dong cek, jangan juga ngebiayain, ngefasilitasin ekonomi yang nggak berkelanjutan juga, yang saat ini COVID malah bikin PHK banyak orang gitu. Banyaklah kasusnya kayak di Lonsum gitu ya, yang buruh-buruh sawit itu kena PHK yang nggak dapet apa-apa gitu. Padahal sebenarnya kalau kata kawan-kawan di buruh di sana, sebenarnya bisa bayar gitu, cuman itu dijadikan alasan aja. Itu dulu kali Mbak Wita. Padar ini kalau takut makin miskin nanti. Pak, tadi poin Mbak Linda yang waktu pas masuk tadi menarik tuh Pak, bahwa ya dorongan dari luar itu penting Pak untuk tadi bahasanya Pak Dar kan ya ternyata ya jadi ladang juga nih kita mencari sesuatu desa, karena dorongan donor yang kencang banget gitu loh, bahwa ya harus sustainable development. Makanya sekarang tuh kan green di mana-mana, sustain di mana-mana, kan sustain finansial ya Mbak tadi ya Mbak Linda sampaikan tadi itu. Jadi memang menarik, bahkan ya Mas Adi nih pakai chat segala ini ya, bahwa kenapa sih negara majunya kok jadi sangat gencar mengkampanyekan itu gitu, behind itu. Nah, kalau saya sendiri misalnya ya, kalau
bener kita bisa ambil opportunity dari bagaimana dorongan dari luar gitu, kan kita harus bisa mendefinisikan apa yang kita mau gitu loh, apa yang kita butuh. Nah, udah sampai segitu belum sih Pak gitu loh kira-kira. Intinya jadinya ya kita juga ngambil, ya udah lu kasih bantuan ke gua tapi gue punya agenda nih gitu kan, agenda yang gua harus maju dengan ini gitu. Nah, itu kira-kira gimana menurut Pak Dar? Jadi yang saya ambil kan dari Mbak Linda tadi, ya penting itu gitu loh. Bahkan ya Mas Adi juga sampaikan, kenapa sih kok negara maju tuh gencar banget gitu loh. Nah, kalau saya malah, oke, kalau negara maju begitu gencarnya, nah agenda kita dong yang mendingnya kita setting nih bahwa lu boleh masuk, tapi intinya gue akan menyelesaikan ini, priority gue gitu loh, as a nation gitu. Nah, itu gimana Pak? Ya, sebetulnya kalau mau ini, kenapa mereka gencar? Karena tahu sustainability itu nggak ada. Kalau mereka, kalau ada, nggak akan kayak begitu gitu loh. Karena mereka kurang gitu, merasa kurang. More is better. So I want more, but nggak ada di negara saya gitu loh. Yang ambil dari negara lain. Mereka gencar karena mereka nggak percaya dengan sustainability itu bisa. Kalau mereka ini ya sudah tenang-tenang aja sebetulnya. Karena memang nggak ada sustainability itu. Makanya gencar. Gitu loh. Dan mereka kan sudah pada level yang needs-nya itu kan sudah bukan sekedar di bawah, yang bukan yang fisiologi lagi, sudah lebih ke atas. Orang sudah kaya. Jadi ngomong lingkungan, tapi coba sekarang lihat Kyoto Protocol, apakah Amerika tanda tangan? Enggak juga. Gitu loh. Jadi ada hipokrisi yang luar biasa, dan kita ikut main di hipokrisi itu juga karena kita perlu makan. Kan gitu. Kalau kita nggak ngomongin, kalau proposal kita tidak mengandung sustainable development, pasti nggak disetujui. Sesimpel itu sebetulnya. Itu politik pekerjaan aja. Gitu loh. Anda harus menggunakan kata itu. Ya iya, kalau Anda mau cari makan. Jadi nggak usah segan-segan, gunakan saja. But Anda tahu bahwa sebetulnya nggak kemana-mana juga. Nah sekarang, apakah kenapa kapital dipersoalkan? Terus kalau nggak pakai kapital mau pakai apa? Ya kan? Kenapa? Kenapa kok yang terjadi itu, yang lebih banyak terjadi itu kapital mencari labor ketimbang labor mencari kapital. Kenapa kapital yang meng-hire labor instead of labor yang meng-hire kapital gitu loh. Nah, kalau tanpa kapital terus so gimana? Mau gimana? Gimana tadi Pak? Lupa Pak. Sorry. Ini kan ada kapital, ada labor nih. Yang banyak terjadi itu kan kapital mencari labor. Oh iya, oke. Gitu kan? Bukan labor mencari kapital. Ada sih, tapi jarang. Yang lebih banyak itu alirannya adalah kapital mencari labor. Ya, gitu. Pastinya. Nah, terus ketika nggak punya kapital, kita nggak berdaya, cari-cari donor. Ya sama aja, kan gitu. Nah, kemudian kalau mau, sebetulnya ya, kalau kita mau close ekonomi, kita membangun close ekonomi ya, Indonesia aja, nggak usah ngelihat negara lain, nggak usah. Itu bisa juga mencapai level yang diinginkan. Cuman waktunya lebih panjang. Gitu loh. Nah, close ekonomi itu kayak apa, Pak? close ekonomi itu ya kita tutup semua Cina perbatasan kemarin itu, nggak ada interaksi dengan dunia luar. Close ekonomi. Cina ya. kemarin itu loh. Cina sebelumnya ya. Jadi Ya. itu bisa, kita akan mencapai level yang sama dengan open ekonomi, cuman waktunya lebih panjang. Oke. Gitu loh. Nah, sekarang sebagai pemimpin, apa ininya, pilihannya? Udah, kami close aja ekonominya. Oke. Miskin lebih panjang nggak apa-apa. Jadi nanti pada generasi mana gitu akan mencapai level itu. Atau pengen cepet-cepetan. Ya. Nah, kemudian muncullah
kalau pengen cepat ya kapital, kan gitu, kapital. Nah sekarang kapital yang masuk investasi di Indonesia 60%, 70% itu di Jawa juga kan? Yes, that's right. Nah gitu loh. Tapi kemiskinan nggak, ya ini soal pemerataan itu kan soal kita berani apa enggak, gitu loh. Nah sekarang investasi di Jawa, ya mereka mendekati konsumen, misalnya mendekati tenaga kerja, mendekati infrastruktur dan seterusnya. Sekarang kalau pemerintah membangun jalan, katakanlah di Papua, Sorong. Orang ini jalan siapa yang make kan gitu bunyinya. Betul. Padahal jalan ini sebetulnya untuk mendevelop wilayah. Kan sekarang memang belum ada yang pakai, tapi in the long run itu akan dipakai kan gitu. Karena ini memang untuk mendevelop, tapi cara kita melihat masalah itu jalan itu untuk memecahkan kemacetan, masalah kemacetan, bukan untuk mendevelop wilayah. Jadi jalan dibangun di mana? Di tempat yang macet, yang banyak penduduknya. Begitu dibangun, datang lagi. Akhirnya apa? Macet. Dia nggak karu-karuan. Nggak karu-karuan, penyebaran penduduk menjadi makin tidak merata, dan seterusnya, dan seterusnya. Gitu loh. Jadi, nah, kenapa kok tidak, kok ekstraktif? Nah, sebetulnya kan undang-undangnya sudah jelas bahwa itu harus diolah dan seterusnya menjadi bahan jadi. Tapi ingat loh ya, dari bahan mentah menjadi bahan jadi, ya, gitu kan? Ini orang selalu argumennya soal nilai tambah, soal lapangan kerja, tapi lupa bahwa dari mengkonversi, mentransformasi dari bahan mentah menjadi bahan jadi itu juga perlu biaya, gitu loh. Nah, kalau industrinya tidak efisien, biaya yang diperlukan untuk mengkonversi itu lebih tinggi dari tambahan nilainya. Nilai yang di. Iya. Nah, itu nggak pernah dibenahi. Cuman orang kemudian supaya diolah dalam negeri larangan ekspor. Gitu loh. Yang dicari itu yang gampangnya. Dulu Cina itu dia beli barang, dia bongkar, dia utik itu. Ini gimana sih barang ini bikinnya? Jadi jiwa industrinya muncul. Kita cari gampangnya, dagangnya yang muncul. Gitu loh. Nah ini yang repot. Karena kita dijajah VOC. VOC itu nggak ada industri dagang semua itu. Gitu loh. Terus kemudian nenek moyang Adi dari Arab itu pedagang juga. Jadi nggak ada yang berjiwa industri yang ngulik, itu nggak ada. Diajak ngulik, muntah semua kita. Gitu loh. Nah, nenek moyang father dari mana? Lain, kami dari Cina. Woi. Saya dari Raung, Mbak. Saya dari Raung, Mbak. Jadi hati-hati ya, kita itu rasa nguliknya nggak ada. Dulu Cina itu, loh, waktu masih ditutup, siapa waktu itu yang ngomong, Kristianto Wibisono kalau tidak salah, itu mereka itu sedang bongkar pasang, membangun jiwa industri. Kita kayu ekspor, terus kemudian cara kita untuk mengolah kayu supaya diolah di dalam negeri itu bukan mengembangkan industri di dalam negeri, misalnya industri logam di Tegal misalnya, enggak. Dengan cara instan, larang ekspor, beli mesin, ya nggak akan bisa, gitu loh. Ini pedagang mau jadi industriawan yang nggak bisa, gitu loh. Ini harus ada, itu karakternya beda. Orang Cina itu membedah itu semua. Jadi mulai dari basic sampai advance teknologi dia kuasai. Sekarang hasilnya sekarang, gitu loh. Jadi ya nggak tahu ya, saya Indonesia itu mau ke arah mana itu nggak jelas ini. Oke, saya mau ke Cina, Pak. Makanya saya mau ke Cina, Pak.
Oh, bagus itu. Donornya lagi ke Cina nih, Pak. Hah? Donornya lagi ke Cina. Jadi nggak usah sentimen-sentimen lah. Jadi saya nggak ngerti ya, ada kapital besar. Well, we need kapital besar. Sekarang orang di Pongkor di mana? Pongkor. Pongkor. Apakah itu lebih baik? Nggak Juga. juga. Jadi ya manusia itu kayak gitulah. Nah, kitanya aja yang rada sentimental harus melihat yang kalau datang dari Cina, oh ini pasti jahat. Belum tentu juga. Tapi kita sendiri nggak ngapa-ngapain gitu loh. Ngecam, at the same time kita nggak menggantikan mereka juga. Siapa sekarang yang mau menggantikan investasi-investasi itu kalau kita stop? Ada nggak? Nah, itu masalahnya kan. Nah, memang arahnya nggak menyetop, Pak, karena kami juga paham kalau stop bakal resesi kan. Nah, di stop aja resesi gitu, apalagi di stop. Cuman ya itu memang tantangan terbesarnya nyiptain demand yang berkelanjutan itu yang kayak apa. Memang itu juga jadi tantangan sih di teman-teman ya. Nyiptain demand itu, Pak. Nyiptain demand? Ya, maksudnya yang katakanlah buat yang saat ini ada, yang kapital-kapital itu gitu. Kan memang kalau kami cek, terutama BUMN kita, BNI, BRI, Mandiri gitu ya, yang dia first movers dalam sustainable financing, itu kan banyak membiayai ya grupnya Sinarmas, katakan kayak gitu, RGE, ya yang pada akhirnya kan ekonomi-ekonomi yang ya bayangan kita misalnya ekonomi rakyat gitu ya, katakan seperti itu, Pak. Ekonomi rakyat jelata. Ya lebih banyak difasilitasi larinya ke sana gitu, Pak, bukan ke kitanya. Bukan ke siapa nih? Ke Indonesia, Pak. Kita sebutnya apa ya? Ekonomi rakyat kali, Pak ya? Nyebutnya. Nyebutnya apa ya? Apa lagi? Enggak, ini masalah keuangan nih. Iya. Tadi kan Pak Dar kan sampaikan kalau kita butuh investasi. Kita bisa di stop. Betul. Kita butuh investasi. Kita butuh modal untuk investasi, dan investasi yang demikian, yang ekstraktif itu kan memang kami sendiri itu bukan dalam posisi untuk benar-benar menyetop gitu, Pak. Karena kami tahu bakal terjadi resesi. Saat ini aja nggak di stop aja resesi gitu kan. Nah, tapi setidaknya dorongan kepada penyandang dana, utamanya BUMN kita lah, yang lagi dipimpin Erick Thohir ini, ya Bu ya memikirkan juga pembiayaan untuk ya katakanlah ekonomi berkelanjutan versi kita lah. Tidak hanya uangnya itu lari semua ke yang ekstraktif itu, Pak. Gitu sih. Kan saya nggak tahu ya, yang lari yang ke ekstraktif, yang dimaksud ekstraktif itu yang seperti apa juga. Sawit, tambang, HTI. Itu sih, Pak. Sawit, tambang, HTI. Nah, terus kita pengennya seperti apa nih? Kalau situasi itu kita balikan lagi ke Kuznets curve yang Bapak jelaskan, artinya kan ekstraksi itu pasti terjadi, kerusakan itu ya pasti ada gitu loh, Pak. Nah, artinya kan ada masa di mana generasi kita sekarang tuh pasti akan melakukan itu gitu loh. Kalau tadi Bapak contohkan kayak di Cina, in the long
run gitu loh, jangka panjangnya itu bahwa akan ada yang merasakan bahwa ya korbanan saat ini ya kita pasti akan kerusakan itu akan dilakukan gitu loh. Kalau saya melingkan sama Mbak Linda tadi kan tampaknya oke, ya jangan ekstraktif banget kan. Nah, maksudnya yang kompromis terhadap itu tuh ada nggak gitu loh? Mungkin nggak? Mungkin seperti itu. Apa gantian mungkin nggak? gitu? Gimana? Gimana, Dek?